Friday. Hai perempuan keren, ketemu lagi dengan kita bertiga. Ada saya Venita, ada Moza dan juga Irka pastinya. Hari ini kita ngomongin soal banyak yang nanya sama kita, terutama di TikTok. Jadi sebenarnya menopause itu bisa dicegah atau enggak? Mau gue jawab nggak? Apa? Kalau dicegah ya berhenti umurnya. Gitu bunda. Dipanjangin bisa nggak? Apanya? Dipanjangin supaya nggak menopause? Ya Nggak nggak bisa. bisa. Itu udah Jangan nambah umur kalau Iya. mau nggak mau menopause gitu aja. berdasarkan quote dari dokter Dokter. Anggi, menopause itu justru sebenarnya berkat buat kita. Hadiah dari yang kuasa. Iya, karena kalau misalnya kita menopause itu kan dibilang bahwa hormon estrogen Estrogennya kita turun. turun. Nah, itu justru sebenarnya bagian dari tubuh untuk mencegah kita terkena penyakit kanker dan yang lain-lainnya. itu dia luar Gitu. biasa. Jadi nggak usah dicegah, tapi pas saat kita masuk ke masa Masa itu, itu, kita kita tahu gimana paham. cara ngatasinnya. Tuh. Jadi bagaimana membuat hidup selalu nyaman. Kalau gue kan prinsipnya gitu. Betul, iya. Waktu kita masih muda mau punya anak, menyusui dan lainnya kita bikin nyaman gitu. Sama proses ini yang akan kita hadapi harus dibikin nyaman. Salah satunya yang diketahui oleh dua temen gue ini adalah gue tuh kalau minum air cukup banyak gitu. Iya loh, Banyak Berapa banget. liter? dia demen tuh botol yang Botol yang gede. gede itu gue paling demen. Sampai kalau bangun tidur, ya kan, pasti bangun tidur kan minum gitu kan. Terus kalau gue selalu taruh kan tuh yang sebelah yang botol minum gede gitu, gitu. Kalau bukan ada tulisannya yes you can make it, gue udah lewat nih. Gitu. Jadi itu gue demen. Nah, Bahkan pada saat gue mulai olahraga kan gue early kan, jam 6 gitu kan mulai olahraga gini. Ini Mbak Moza udah habis, udah emang karena gue senang banget minum air. Maka terlihat perbedaannya di kulit ya. Tapi Kulit- gue kulit dia kering. juga kulitnya kering. Tapi Oh, kulitnya sekarang lagi tetep. kering. Lagi gitu. kering. Karena lagi ternyata gue nggak mau sakit Fan. Jadi dari yang itu tuh gue mau panas sakit. dalam jadi Panas gitu. dalam. Ya, Jadi memang banyak yang bilang kan salah satu obatnya kulit kering adalah minum air putih. Mm-mm. Tapi ternyata nggak cukup cuma minum Minum air doang. putih. Dia nambahin suplemen kolagen, terus tambahin lotion dan apa segala macam Iya. itu juga Luar perlu. dalam jadinya ya. Nah, Berikutnya iya. apa coba tuh Fan? Olahraga udah nggak bisa di skip. Ya. Iya loh. Sebenarnya Bener loh. olahraga tuh mau masuk ke pas saat umur 30, masuk ke perimenopause, mau lagi menopause, mau post menopause juga kita ternyata tetap harus Harus olahraga. Ada jenis olahraga tertentu nggak yang dianjurkan? Sebenarnya sih pada dasarnya yang perlu itu adalah ya kardio ada, ya kan kardionya macam-macam. Kalau emang udah biasa lari dari dulu gitu ya nggak Ya, apa-apa lakukan terus terus. silakan. Ah, Tapi ah. kalau umur 50 baru mulai Mulai lari gitu kan bisa nggak? Ya mungkin lebih baik pakai coach. Iya. Ya, Nah jangan itu dia. sendiri. Pakai coach. Jangan nekat. Iya. Ya. Berikutnya adalah yang gue tahu sih functional training. Jadi pokoknya kita belajar angkat beban yang berhubungan dengan functional training supaya kita yaitu bisa Bisa ngangkat angkat. koper sendiri, bisa ngangkat galon sendiri. Bisa Maklum turun. di sini nggak punya pembantu. Nah, bisa turun tangga ya dengan balance. Nah, Ya pokoknya bermain, banyak ya. melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan itu biasanya kalau kita nggak olahraga sama sekali itu lama-lama kita menurun kemampuannya. Itu kan fisik ya. Iya. Kalau gue juga ngerasain olahraga teratur itu juga bagus untuk dalam kita loh. Dalam Karena maksudnya gimana? menopause sama menopause itu kan juga ada kaitannya sama mood swing. Hmm. Nah, kalau kita ninggalin olahraga, mood swingnya itu, moodnya itu jadi tetap terus ke Turun. bawah, turun ke bawah. Karena tapi kalau kita dengan olahraga keluar terpapar matahari, gitu kita melakukan gerakan, itu tuh juga bisa ngangkat Endorfin. Uplifting your mood. uplifting your mood, endorfin naik, frekuensi Makanya doi tinggi. sekarang tiap hari Wow. olahraga. Tapi gue seneng loh. Iya benar-benar. Gue senang jadi Ngerasain. sampai pada tahap gini. Pada saat gue nyampe di lokasi gitu kan, terus ketemu sama teman-teman kita yang emang udah rutin tapi bukan yang lebaran, dia lebih duluan lah, gitu, lebih tua lagi usianya gitu. Lo kalau misalnya udah emang rajin bangun pagi, lo hampir tiap hari kesini, mendingan lo ikut yang ini gitu, dia ngarahin sebenarnya Naik level. naik level terus gue gini, hah? Gitu gue yang takut lo udah setahun lebih loh mas, gue perhatiin gitu, setahun lebih udah. Luar biasa. Iya loh, gue kayak gini udah setahun lebih loh, lo tuh demen dan lo nggak terpaksa gitu. Emang lo seneng, and then gue yang modelannya kan begitu udah rame cabut gitu. Jadi nah udah
lo naikin level lo. Baiklah, saya pikirkan dulu. Mau daftar race. Kalau dia daftar race kita nanti nungguin ya. Bener ya, kalau ada pendonatnya ya, awas lo, ya tungguin. bikin bisa dari sekarang. Soalnya coach gue bilang, kok bisa? kalau kata coach gue, lo kalau mau yang Lauran harus yang pakai visa. Oh, Songong dong nah. kayak gitu. Oke, gue bilang. Soalnya ke tahun lalu gue janji masih Iin kan, ternyata Beres. seberangan. Beres. Beres setelah bulan puasa, jadi nggak mau. Jadi, Oke. Nah, olahraga tuh ya terakhir. Ya. Oke, tunggu ya. Makan, coba Makan. gimana soal Lo makan. makan sayuran dan buah. Coba. Ini kan kita ngomongin nutrisi ya. Makanan sayuran dan buah harus seimbang. Semuanya tuh harus seimbang deh. Lo lakuin nggak tapi Itu dia tuh. Itu bilangnya apa? Berapa banyak makan yang harus dimakan? Buah yang harus Nggak, dimakan. maksudnya nggak lebih ke situnya sih, cuma maksudnya balance akhirnya jadi ada buah-buahan dimakan juga, sayuran dimakan juga. Dimakan sehari sekali. Protein dimakan. Pokoknya makanan lengkap gue makan siang itu terdiri dari nasi, protein, sayur ditutup dengan buah. Siang. Halo. Atau buahnya duluan? Iya. Harusnya buahnya duluan ya. Hmm. Nanti diganti deh. Generasi baru makan buahnya Generasi di gua, depan. iya. Berapa jam sebelum? 1 jam setengah paling enggak. Lama ya. Ya enggak, maksudnya kan kayak kalau gue kan si laparan ini kan. Oke. Jadi Ini jam tunggu buah 12 dulu. makan Mm-mm. siang. Gue jam 11 gue sikat dulu deh. Jadi, Kalau gue sekarang lagi naikin protein. Iya nih, proteinnya rapih banget nih. Gue proteinnya Jadi- itu udah diukur, pokoknya butuhnya sekitar 118 gram. Yang Per hari. berupa Nah, pokoknya proteinnya. Ya, jadinya apa? Gue makan daging. Dagingnya bisa daging atau telur atau ayam, pokoknya itu hampir setengah kilo gue makan. 118 gram per hari. Per hari. Jadi apa? Ayam, Ayam. daging. Daging, ayam, telur. Gue lagi sebel banget nih gue gak bisa Cara- makan telur. Iya ya. Udah makan, Gimana caranya lo ngitung itu 118 gram? Nah, iya, itu dia. Itu kan ada di kalkulator ada, Oh, di Google aja. aplikasi, Dalam ya. untuk Gak ada mendapatkan bayangan. 118 gram protein maka perlu berapa gram daging, Oke. atau berapa Jadi- gram protein ayam. Untuk cara tahu berapa gram yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri? Dilihat dari timbangan. Timbangan, kemudian Ada aplikasinya? ada dong. Ada dong. Oh. Sekarang dokter-dokter malah kak, kalau sebenarnya nggak gini. Kenapa harus ke dokter? Karena kan ada pendampingan yang benar, Mm-mm. ya kan? Itu kalau yang gue Dokter seneng fisik. kalau ke konsultasi gitu ya. Nah, pada saat lo ke dokter itu si timbangan sama aplikasi itu udah bisa Langsung lo keluar download. semua. Ya Gitu. maksudnya jadi kalori expenditure-nya per hari kan berapa, Nah. misalnya terus TDE-nya tuh berapa. Ya. Misalnya gue tuh sehari 2000 kalori, apa itu biasanya kalori yang gue bakar dalam sehari Dari dengan kegiatan yang normal. Mm-mm. Maka dengan TDE segitu, maka kebutuhan protein gue itu 118 gram. Nah, gue lagi mau naikin itu karena ternyata kita sebagai orang Indonesia itu rata-rata kurang makan proteinnya. Karena rata-rata makanan kita itu lebih banyak Karbo. karbohidratnya sama Aku juga pengen makan sayur tempe. ya, sayur ya, benar Efek juga. ngomong protein ini bagus. Kenapa nih, kita perlu tempe. protein? Karena otot kita makin tua makin mengecil. Oke, next. Berikutnya. Kebutuhan kalsium dan vitamin D. Kalau Indonesia tuh susah banget minum susu. Ya, Did you know? karena Iya kan? banyak yang laktos Laktos intoleran, padahal bisa ke yang lain, kalsiumnya dari sayur gitu. Dan gue seneng banget kalau di mention lo seneng sayurnya apa? Bayam sama katuk is my favorite. Dan katuk itu kalau lo nanam di rumah lo sendiri cepet banget ininya. Oh ya. Ih, tanya nih orang rumah begini, katuk di pojok kiri, Hai. di depan, saut-saut apa dia berkejaran Saling, sama tiang bendera, literally. Oh. Sampai akhirnya yang ditanam di dekat tiang bendera dipindahin ke pojok sebelah kiri, tinggi banget. Oh, oke bisa dicoba tuh ya, katuk, bayam. Katuk dan bayam, katuk itu lo rebus juga bisa langsung makan. Gue tuh kadang-kadang suka gini, lu jangan kayak anak kecil disuruh makan sehat aja, sampai gitu-gitu. Agak, lu masukin bawang merah sama bawang putih juga oke. Oh, iya. Don't need to put garam. Ya Oke. pokoknya intinya sih sebenarnya bisa di search apa aja sih kira-kira makanan Masuk yang dianjurkan untuk perempuan-perempuan yang masih gejala menopause. Tapi memang yang intinya adalah gimana caranya supaya badan kita itu tetap bisa
berfungsi dengan baik. Iya. Karena kalau dari masukan dari banyak perempuan yang bertanya ke kita, mereka banyak bilang pegel-pegel, lututnya sakit, Nyeri, ya. nyeri. Nah, itu bisa jadi mungkin ya, kita bukan dokter, tapi maksudnya bisa jadi mungkin karena kurang olahraga sama mungkin makanannya jadi asupan Belum gizinya pas. kurang pas. Kurang pas. Oke. Nah, terus Next. yang terakhir adalah hot flashes. Itu ada yang ngalamin, ada yang enggak. Cuman ada juga yang nanya gimana cara menghindarinya. Lu tau ngomong hot flashes ya, lu sadar nggak di TikTok ditulisnya hot flash disk, gue bilang ini Flash gila disk. kali ya. tapi take it as a joke aja gitu ya, bahwa kalau kita ngomong flash disk nggak hot flash titik, gak pakai disk gitu. Foto tadi ngomong apa? Foto cara Jadi kan banyak yang nanya juga tuh, itu cara ngilangin gimana, cara menghindarinya gimana? Nggak bisa dihindari. Si hot flashes itu hanya hadir pada saat kita menuju menopause itu, terus dia datangnya tiba-tiba, hilangnya juga tiba-tiba. Iya, setuju. Kalau menurut saya sih yang paling enak itu adalah minimal satu, pakai pakaian yang berbahan Nyaman. katun. Dingin. Dari pakaian dalamnya sampai baju luarnya kalau bisa katun. Yang kedua emang mesti cari yang dingin-dingin, entah itu ruangannya ber-AC ya kan, atau deket dinding gitu kan, atau punya kipas Ya, ya, itu kipas. nolong banget. Tapi ya Sirkulasi udara di dalam kamar Atau itu embrace sih. Kan gue udah pernah nih pakai AC. Nih ya, kemarin baru aja kejadian hot flash ini pakai AC, gue lagi diam lagi ngelipet baju. Tiba-tiba gini. Zus ke atas, semuanya panas. Oh, dicium? Terus yang ada nggak ngapa-ngapain, cuma Minum lagi minum kan pagi biasa. Enggak, lo maksudnya pas lagi just tiba-tiba gitu Oh, yang gue lakukan adalah, ya benar, ambil air putih, minum, habis itu masih panas kan, ya udah gue diam aja nikmatin tuh panas. tapi menurut gue satu sih mungkin ya yang bisa itu juga adalah mandi air dingin. Iya. It's Mandi so air many. dingin. Aku gak Mandi air dingin suka kan mandi berarti air begitu hangat. kita hafaz panas terus masuk Oh, enggak. Tapi kita Maksudnya- iya. Cuma Lu maksud mandi air gue, hangat ya? Iya. Lu juga? gue mandi air dingin sekarang. Gue gak suka. Jadi mandi air dingin itu menurut gue mengurangi si hot flashesnya itu. Iya. Karena otomatis badannya itu kan adem ya, dingin gitu. Mm-mm. Itu menurut gue agak nolong sih. Agak enak ya, Nah. Heeh, Iya, iya. heeh. Udah kita dicoba. Matiin aja. Gimana anak perempuan lu. keren. Lumayan ngirit listrik nggak perlu pakai heater. Yang terakhir, kalau menurut literatur yang kita baca, itu adalah hindari kafein dan rokok. Aduh, mohon maaf, saya masih ngerokok dan masih juga minum kopi. Kopi nggak bisa, kopi masih. Tadi pesen kopi ya, Mbak. Gue sampai lupa loh kalau kopi itu kafein apa. Denial. Tapi gue gak ngerokok. Ya. Anyway, moga-moga obrolan kita hari ini cukup memberikan informasi untuk Anda supaya bisa melewati masa-masa nggak enaknya ngalamin yang namanya gejala menopause. Tapi Ya. balik lagi kita cuma mengingetin nggak perlu ditakuti, nggak Yes. perlu ditakutin ya kan. Kalau apa sih gejala yang Anda rasakan, boleh dong tulis di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe, dan pasti kita akan hadir lagi dengan video-video lain yang juga masih ngomongin soal penuaan dan juga gejala menopause. Bye. Bye.